Ya, eee, pertama kita akan mengulang sedikit tentang bilangan real dan bilangan real pada garis bilangan. Ya, yang pertama, kalau kita punya aturan di ini ya, ada sebarang bilangan real. Jadi kalau kalian ingat ada himpunan bilangan, ada bilangan real, kemudian ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan kompleks dan sebagainya. Kalian bisa cari di internet himpunan bilangan, sistem himpunan bilangan gitu ya. Jadi yang paling kecil itu siapa, kemudian di atasnya itu ada siapa lagi dan seterusnya sampai ketemu pada posisi bilangan real gitu ya, pada posisi bilangan real. Kemudian kita punya A, B, dan C ini adalah bilangan real gitu ya. Saya pakai warna merah supaya kelihatan. Jadi ada A, ada B, dan C ini adalah adalah bilangan-bilangan real, gitu ya. Maka kalau saya punya A kurang dari B, gitu ya, A kurang dari B, maka jika saya tambahkan kedua ruas dengan C, maka dia tidak akan merubah tanda, gitu ya. Jadi untuk berapapun bilangan realnya, ya di mana A-nya itu kurang dari B, kemudian saya tambahkan dengan suatu bilangan real C, maka A plus C pasti tetap kurang dari B plus C. Hal yang sama berlaku juga ketika saya punya ada A kurang dari B, ya ini sebagai prasyarat saja. Eh, saya sudah ya, jadi hal yang sama, kalau A kurang dari B, kemudian saya kurangkan dengan bilangan yang sama, bilangan real yang sama, yaitu C, maka dia juga tidak akan mengubah tanda. Ya, jadi saya kurangkan dengan bilangan real yang sama, C dia tidak akan mengubah tanda. Berikutnya, kalau saya punya A kurang dari B, kemudian saya punya ada bilangan C, bilangan real itu yang positif gitu ya. Maka kalau saya kalikan gitu, sebarang bilangan real di mana posisinya A itu kurang dari B, dan ada C yang lebih dari 0, C lebih dari 0, tuh, kurang dari A kurang dari B dan C-nya lebih dari 0, berarti C-nya kan bernilai positif gitu ya. Untuk C yang bernilai positif, kalau saya kalikan di kedua ruas, maka dia tidak akan merubah tanda kalau C-nya positif. Tapi kalau C-nya negatif, maka sorry, bentar. Kalau C-nya negatif, gitu ya, maka A kurang dari B, dia akan berubah tanda. Berarti dia menjadi A dikalikan C lebih dari B dikalikan C. Kalau C-nya negatif. Nah, ini kan, lupa itu kok enggak? Nah, ini kan dibalik. Kalau saya balik ya berarti BC kurang dari AC. Intinya kalau dia ada A kurang dari B, kemudian dia dikalikan oleh bilangan negatif, bilangan real negatif, nah berarti dia berubah tandanya. Atau kalau yang di sini ditulis kalau dia tetap mempertahankan, tapi dia posisinya yang berubah. Sebentar.
gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus khusus, kalau posisinya A kurang dari B, gitu ya, maka kita bisa menuliskan ini, min B kurang dari min A, gitu ya, berlaku hal seperti itu. Saya sebentar. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa dengan kasus khusus kita bisa mendapatkan ini. Kemudian A lebih besar dari 0 itu kalau kita nyatakan sebagai bentuk 1/, ingat di sini bahwa A-nya positif gitu ya. A-nya positif, maka 1/A dia tetap positif. Karena kita tahu bilangan positif dibagi positif kan pasti positif gitu ya. Jika A dan B keduanya positif atau keduanya negatif, maka berlaku ini. Kalau A-nya kurang dari B, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka berlaku 1/B-nya pasti kurang dari 1/A. Gitu ya, seperti ini. Nah, maka berikutnya kalian diingatkan lagi dengan aturan interval gitu ya, interval. Yang pertama ada aturannya itu adalah terbatas dan tidak terbatas. Itu dulu pembaginya gitu ya. Ada terbatas dan ada yang tidak terbatas. Yang terbatas gimana? Yang terbatas itu dia dinyatakan seperti ini gitu ya. Finite dulu. Jadi dia dibatasi oleh A sampai B, maka penulisannya kita bisa menyatakan dalam himpunan yaitu X di mana X-nya terletak antara A sampai B. Ya, antara A sampai B dia dikatakan buka. Gitu ya. Dinyatakan buka, maka di sini kalau dinyatakan dalam bentuk gambar, yang ini itu dia posisinya lingkarannya terbuka, yang ini lingkarannya terbuka. Ya, tapi tetap dia dibatasi yaitu dari A sampai B. Makanya dia masuk ke yang finite. Ini. Kemudian berikutnya dia masuk lagi ada bagian yang ini. Jadi dia terbatas dan tertutup. Gitu ya. Jadi terbatas, tertutup, kalau ini terbatas terbuka. Yang ini batasannya adalah A, B. Artinya kita bisa menyatakan dalam bentuk himpunan adalah X di mana X-nya terletak antara A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi bedanya kalau untuk yang bentuknya kurung siku itu dia ada sama dengannya, untuk yang kurungnya kurung biasa maka dia tidak ada sama dengannya. Maka di sini tipenya adalah tipe yang tertutup. Kalau sebelumnya A-nya itu lubang, maka di sini A-nya tutup, B-nya juga tutup. Gitu ya. Jadi terbatas, tertutup. Yang atas terbatas, terbuka. Gitu ya. Nah, ada yang gabungan, ada yang sebelah sini gitu ya, setengah terbuka namanya. Jadi yang A-nya dia tertutup, B-nya dia terbuka. Sehingga tadi tahu bahwa kalau dia kurung siku itu ada tanda sama dengannya, maka di sini kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, A-nya kurang dari sama dengan X, B-nya terbuka, nggak ada sama dengannya. Ini dikatakan setengah terbuka. Yaitu apa? Yang posisi A-nya dia tidak ada lubangnya, yang posisi B-nya dia ada lubangnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya untuk yang posisi ini. Yang posisi ini A-nya dia terbuka, B-nya yang tertutup. Karena yang dikurung siku adalah yang B-nya. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, A-nya tidak ada sama dengannya, B-nya ada sama dengannya. Ini sama namanya juga setengah terbuka. Gitu ya. Berarti yang A-nya itu dia buka, yang ini dia tutup. Untuk posisinya seperti itu.
Berikutnya, adalah untuk kasus yang tidak terbatas, ya, finite atau berhingga sama infinite tidak berhingga, gitu ya. Nah, kalau yang tidak berhingga, itu kita punya yang pertama adalah seperti ini. Yang sebelah sini itu dia batasannya untuk yang kiri, yang kanannya dia tak hingga. Sehingga kita bisa menyatakan pertama kurungnya kurung biasa, berarti tidak ada sama dengannya. Nah, yang kanan kalau misalkan kita nyatakan seperti ini ya, lihat ke gambarnya dulu, kita punya batas kirinya itu adalah A, tetapi batas kanannya tak berhingga. Maka kita nyatakan dalam eh, pembentuk himpunan adalah seperti ini dikatakan terbuka. Kemudian di sini A-nya adalah kurung siku, berarti dia tertutup. Ada tanda sama dengannya kalau dinyatakan seperti ini. Kebalikan dari yang atas, kalau yang ini di sebelah kanan, yang berikutnya adalah di sebelah kiri. Min tak hingga sampai B. Karena B-nya tandanya adalah kurung biasa, maka kurung biasa menyatakan dia adalah terbuka, maka batas kanannya adalah B, dia menuju tak hingganya di sebelah kiri. Yang posisi bawah sama, tapi ini tertutup, maka kita nyatakan ini B-nya tertutup, ke kirinya dia tak hingga. Nah, kalau yang bawah sendiri, min tak hingga sampai tak hingga, adalah himpunan bilangan real. Jadi kita ke kanan seterusnya sampai ke kiri seterusnya, maka keduanya dinyatakan terbuka dan tertutup. Tertutup artinya kita nggak tahu bilangan realnya mana, tapi yang pasti sampai suatu bilangan real tertentu. Tapi di mana kita nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan open dan tertutup, open dan close. Kenapa sebutnya open dan close? Karena itu tadi, dia pasti ada di suatu titik tertentu, tapi kita tidak tahu titiknya yang mana, gitu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, katakan 1.000 boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah berhenti di 1.000 atau enggak, ataukah 1 juta, ataukah 10 juta, dan seterusnya. Jadi dia dikatakan kalau min tak hingga sampai tak hingga, dia merupakan himpunan dari semua bilangan real, maka dikatakan keduanya terbuka dan tertutup. Itu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada yang menyatakan dalam 3 cara. Ada yang menyatakan X kurang dari 0, dan 0 kurang dari X kurang dari 1, X kurang dari sama dengan 0, kemudian 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, kemudian 1 kurang dari X, 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Ya. Atau bisa juga langsung bahwa X-nya kurang dari 4. Seperti itu. Ini juga sama, kita bisa menyatakan dalam 3 cara. Bisa min 3/7 kurang dari X kurang dari 0 sama dengan 0, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, 1 kurang dari sama dengan X. Atau bisa jadi 1 langsung. Berarti min X-nya lebih dari min 3/7. Gitu ya, sama. Posisinya seperti ini, kalau ini berarti kita punya 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 11/5. Itu. Uh, Oke, lanjut ya. Berikutnya, ini posisinya kalau kita bicara tentang nilai mutlak, gitu ya, nilai mutlak akan memberikan jarak antara 2 titik pada garis bilangan. Jadi misalkan saya punya ada 0 sampai 3. Nah, kalau kita ingin tahu berapa jarak dari titik 0 ke titik 3, kita menggunakan absolute value atau nilai mutlak, gitu ya. Jarak dari 0 ke 3. Maka nilai mutlak 3 ini memberikan jarak antara titik yang terletak pada garis bilangan. Kita punya di sini min 5 dan 0. Kita tidak mengenal jarak yang bernilai negatif, sehingga harga mutlak dari min 5 akan mengakibatkan menghasilkan nilai sama dengan 5, sehingga jarak dari min 5 sampai 0 itu adalah 5. Gitu ya. Demikian juga kita bisa mengatakan bahwa jarak dari 1 ke 4 bisa diperoleh dengan cara 4 dikurangi 1 di harga mutlak, akan sama juga dengan 1 dikurangi 4 di harga mutlak yang akan menghasilkan nilai 3. Artinya jarak antara titik 1 dan 4 adalah sama dengan 3. Kalau saya punya ada harga mutlak kurang dari X, itu berarti bahwa X-nya terletak antara
min A sampai A. Gitu ya. Nanti ini kita akan pelajari pada waktu kita masuk ke fungsi harga mutlak. Sehingga kalau saya punya di sini adalah X gitu ya, saya punya di sini adalah X, kemudian ini adalah jaraknya dari 0 ke A sampai min A, maka kalau ada harga mutlak X kurang dari A, maka kita akan punya bahwa kalau A itu jaraknya dari 0 sampai min A dan A itu jaraknya adalah A, maka harga mutlak X kurang dari A pasti terletak kurang dari A. Dia posisinya ada di sini, gitu ya. Dia X-nya terletak antara min A dan A. Karena apa? Karena harga mutlak X-nya kurang dari A. Seperti itu. Nah, ini nilai-nilai pada harga mutlak, gitu ya. Kita punya kalau ada harga mutlak A, itu berlaku X-nya adalah plus minus A. Ya, artinya kalau kita masukkan X itu dia bisa bernilai A, bisa bernilai min A. Kalau harga mutlak X-nya kurang dari A, jika dan hanya jika ini dan seterusnya. Ini juga sudah pernah dibahas pada waktu kalian SMA, sudah pernah membuktikan, tapi kita nanti akan buktikan lagi di bagian fungsi. Ya, solution set atau himpunan penyelesaian, kalau ada 1, 2 sama seperti tadi, berarti ini tertutup gitu ya, di 1 dan 2. Kalau yang ini berarti ke kirinya adalah infinite, min tak hingga sampai 1, digabung dengan 2 sampai tak hingga. Ya. Yang 1 dan 2-nya itu tertutup, yang ke kirinya dia buka atau infinite, tak hingga. Nah, kita masuk mengulang lagi prasyarat untuk line, circle, dan parabola. Ini sudah pernah dibahas pada waktu kalian SMA ya. Ada garis, ada lingkaran, dan ada parabola. Yang, per yang pertama, kita punya koordinat kartesius. Masih ingat ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu X positif, sumbu Y X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif gitu ya. Kemudian kita punya titik origin atau titik pusat. Kemudian kalau kita punya sebaran titik, kita bisa menyatakan dalam koordinat, yaitu di sini koordinat terhadap sumbu X-nya adalah A, koordinat terhadap sumbu Y-nya adalah B, sehingga kita bisa menyatakan P sebagai A, B. Kita punya ada koordinat kartesius gitu ya, yang terletak pada bidang berdasarkan dua sumbu yang saling tegak lurus berpotongan di titik pusatnya. Kita masih mengulang kembali. Berikutnya, kalau di sumbu koordinat, kita mengenal ada kuadran pertama, ya kita bagi sumbu koordinat tadi menjadi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah first quadrant, di mana X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Bisa jadi dia terletak pada sumbunya, yaitu 1,0, atau bisa jadi dia terletak di dalam bidang kuadran 1, yaitu 2,1. Ingat di sini bahwa X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Ya. Kemudian kuadran yang kedua, X-nya dia bernilai negatif, Y-nya dia bernilai positif. Jadi misalkan di sini min 2,0, atau di sini min 2,1, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Di kuadran ketiga, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif, berarti kita punya contohnya misalkan di sini min 2, min 1. X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif, dan di kuadran 4, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Jadi kita punya contohnya X-nya bernilai positif 1, dan Y-nya bernilai negatif min 2. Seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh perubahan positif negatif dan zeronya ya. Jadi ada perubahan dari X yang awal berapa, X yang ini. Jadi awalnya gini, awalnya kita punya 4, min 3 gitu ya. Dia bergerak ke arah 2,5. Ya, dia bergerak ke arah 2,5. Maka ada perubahan nilai X. Yang awalnya 4, dia berubah menjadi 2. Berarti di sini X-nya berarti menjadi 2, maka increment terhadap sumbu X-nya bisa bernilai negatif. Jadi increment atau perubahan pada sumbu-sumbunya bisa bernilai negatif. Kemudian awalnya dia min 3, dia naik jadi 5. Gitu ya. Berarti ada perubahan di sini ada 3, di sana naik 5. Increment untuk ini dari sini ke sini
bernilai positif. Delta Y-nya sama dengan 8. Maka increment-nya dia bisa bernilai positif. Increment juga bisa terus increment itu juga bisa bernilai zero. Contohnya mana? Contohnya ini, saya punya D, titik D 5,1 gitu ya. Kemudian saya punya ada titik C 5,6. Ini terjadi perubahan dari yang 5,6 menjadi 5,1 gitu ya. Kalau dilihat Y-nya memang ada perubahan dari 6 ke 1. Berarti ada increment untuk Y, dia bernilai negatif. Increment untuk X, dia bernilai 0. Karena yang awalnya 5, dia tetap 5. Sehingga kita bisa melihat di sini, increment itu juga bisa bernilai 0. Gitu. Ini ada yang bertanya atau apa ya? Ting-ting ini ya. Kalau saya masuk ke share screen, nggak kelihatan. Ada yang mau bertanya? Enggak Pak, tadi mau bilang aja share screen-nya tadi tidak terlihat. Nah, sekarang terlihat nggak? Sekarang sudah terlihat. Oke, baik. Gitu ya. Jadi ada perubahan itu. Jadi increment atau perubahan eh, ada perubahan yang bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, dan bisa bernilai 0. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita bicara slope atau gradien, gitu ya. Gradien itu bisa dinyatakan dengan rise itu yang naiknya, run itu yang larinya. Jadi kalau misalkan rise itu yang meningkat, kalau run itu yang ke sini, gitu ya. Tergantung. Kalau misalkan apa gradiennya bernilai negatif berarti seperti ini. Kalau yang gradiennya bernilai positif berarti ini run-nya, rise-nya ini berarti dia bernilai positif seperti ini. Ya. Nah, kita punya rise dibagi dengan run. Rise-nya itu dipengaruhi oleh apa? Increment pada sumbu Y, kemudian run-nya increment pada sumbu X. Karena delta berarti selisih Y2 min Y1, kalau delta X berarti X2 min X1. Sehingga kemiringan atau slope atau gradien dari suatu garis yang tidak tegak, yang tidak vertikal gitu ya. Jadi yang posisi yang miringnya ini atau yang ini miringnya ini, jadi yang non vertikal, kalau vertikal kan yang lurus ini, gitu ya. Maka gradien atau kemiringan dari non vertikal line P1 P2 itu adalah M, itu dinyatakan dalam Y2 min Y1, X2 min X1 atau pembagian antara increment Y dan increment X. Ini berubah slide-nya atau tidak berubah lagi? Belum berubah. Oh, ini gambarnya Pak sekarang di kalian? Definition slope. Loh, iya, ya memang belum saya rubah, masih definition slope. Oh iya. Ya, oke. Oke, ya. Berikutnya. Nah, ini ya, kalau kita mau lihat ini tadi increment. Jadi yang pertama saya punya P1 di sini, X1 Y1, P2 di sini, X2 Y2, gitu ya. Kemudian kalian lihat ada segitiga P1, Q, dan P2. Ini tadi, yang ini adalah yang rise, yang untuk Y-nya atau increment Y, ada yang run, increment untuk X-nya. Gitu ya. Ini segitiga yang satu adalah sebangun dengan segitiga yang P1 aksen, Q aksen, dan P2 aksen. Jadi dia sebangun. Sehingga rasio dari masing-masing sisinya mempunyai nilai yang sama untuk sebarang dua titik pada garis. Jadi kalian masih ingat pada waktu belajar geometri, ada yang namanya kongruen, ada yang namanya sebentar.
Ya, jadi dia mempunyai yang sama. Jadi kalau ini kita punya delta X, berarti kita punya delta X aksen, kita punya delta Y aksen, maka perbandingannya ini nanti pasti sama dengan perbandingan yang ini. Ya, karena dua segitiga tadi sebangun. Bentar ya. Ini yang kelas tabrakan tadi katanya diganti. Belum ada informasi. Oke, ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kemiringan dari L1, kita punya L1 itu yang warna biru. Gitu ya. Kita punya titiknya ada di P3 dan P4. Gitu. Kita bisa mencari incrementnya. Kita cari ke sini, kita cari ke sini. Kita bisa mendapatkan increment untuk delta X-nya dan kita bisa mendapatkan increment untuk Y-nya. Ya. Untuk yang L1, berarti kita bisa mendapatkan incrementnya dari 6 jadi min 2. Untuk delta Y-nya, untuk delta X-nya dari 3 jadi 0. Sehingga kita punya kemiringannya adalah 8/3. Ya. Jadi Y-nya increase 8 unit, setiap X-nya increase 3 unit. Nah, kalau yang L2, kita lihat dari yang posisi incrementnya di sini posisinya. Ini sama sini. Ya. Maka kita punya increment untuk yang Y-nya itu adalah dari 5 sama 2 gitu ya, kemudian X-nya dari 0 sampai 4, sehingga kita peroleh min 3/4. Nah, di sini kalian tahu bahwa ketika X-nya bernilai positif, maka arah gradiennya atau slope-nya ke kanan, mengingat kembali waktu kalian SMP, dan kalau gradiennya negatif, maka arahnya ke kiri, gitu ya, ke arah sebelah kiri untuk yang ini. Oke, berikutnya. Kalau kita punya kemiringan, nah maka sudut inklinasinya itu diukurnya dari sumbu X positif. Ya, ketika saya punya sumbu X positif, maka kalau ada kemiringan seperti ini, kita menghitungnya seperti ini. Jadi dia arahnya ke kanan. Ini yang menghasilkan gradien positif tadi. Kemudian kalau dia sumbu X-nya seperti ini, ada garis yang seperti ini, maka kemiringannya dihitungnya dari sini, besar sudutnya. Jadi hati-hati, kalau ini kurang dari 90 posisinya di sini, kalau lebih dari 90, maka yang dihitung yang ini. Bukan yang terusannya sumbu X, tapi ke arah sumbu X berlawanan arah, counter clockwise ya, yang diikut dengan berlawanan arah jarum jam.
gitu ya. Berikutnya, ini yang pernah kalian dapat pada waktu kalian SMP, Y sama dengan Y1 ditambah M X min X1. Atau ini kan kalian tadi juga memperoleh bahwa gradien adalah increment Y dibagi increment X. Kita kalau modifikasi secara aljabar, kita juga bisa mendapatkan bentuk yang Y sama dengan Y1 ditambah M X min X1. Atau kalau ini kalau kalian ubah tadi kan sebenarnya Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Atau kalau saya mau ambil M sama dengan, berarti kan Y min Y1 dibagi X min X1. Sama seperti tadi untuk menentukan gradien. Ya, nah ini sekarang yang dibalik untuk mendapatkan Y-nya. Ya, berikutnya ini sama gradien. Gradien itu tadi kan delta Y, delta X ya. Delta Y dibagi delta X. Nah, kalau kita lihat dia sebagai segitiga, kemudian kita melihat dia ini membentuk sudut sebesar theta, gitu ya, sebesar theta, atau pi, ya, ini pi. Maka gradien itu selain kita bisa menentukan menggunakan delta Y dibagi delta X, kita juga bisa menentukan menggunakan tangen pi. Ya, jadi slope of non-vertical line is the tangent of its angle of inclination. Jadi kalau kita tahu sudah ada sudutnya, maka kita bisa menggunakan tangan dari sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan kemiringannya ini tadi, atau bisa juga mencari menggunakan increment delta Y per delta X. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Eh, ini kalau dia eh, bentuknya vertikal, gitu ya. Kalau bentuknya vertikal, berarti kita punya adalah kalau dia memotong sumbu X di X sama dengan 2, maka kita katakan persamaan garisnya adalah X sama dengan 2. Kalau memotong sumbu Y di Y sama dengan kita 3, maka kita katakan dia persamaannya adalah Y sama dengan 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini kalau ada persamaan dengan bentuk persamaan adalah Y sama dengan X plus 1, masih ingat pada waktu kalian SMP, untuk menggambarkan grafik X plus 1, adalah paling mudah kita ambil titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, atau ambil sebarang titik, misalkan diambil X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan, kita punya Y sama dengan 4, kita tandai, kemudian kita ambil X-nya sama dengan min 2, kita masukkan ke persamaan, menghasilkan Y-nya sama dengan min 1, maka kita tandai di titik ini, dari dua titik ini kita bisa buat sebuah garis. Ya, itu kalau kita punya garis. Berikutnya ini juga sama, kalau dia memotong terhadap sumbu X, dipotong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0, kalau ini terhadap sumbu Y berarti X-nya 0, kita akan mendapatkan titik A, B. Ini adalah segitiga ADC. ADC dia membentuk sudut sebesar pi 1, kemudian dia sebangun dengan segitiga BDC yang sama-sama membentuk pi 1, maka kita bisa mendapatkan gradien masing-masing. Kalau ada seperti ini, kita tinggal memetkan gradiennya, kita bisa mendapatkan kebalikannya. Jadi tangan theta 1, tangan pi 1, kita bisa mendapatkan bentuk A per H. Gitu ya, kita punya A-nya di sini.
A dibagi dengan H. Kan kita punyanya tadi rumusnya kan yang seperti ini gitu ya. Jadi kita punya adalah CD per DA, tapi karena dia adalah segitiganya sebangun, maka kita bisa mendapatkan gradien dari kemiringan ini bisa juga diperoleh dari ini dibagi dengan ini. Sama saja seperti tadi, posisinya hanya menentukan gradiennya dengan cara melihat slope-nya tadi. Kemudian ini cara mencari jarak antara dua titik. Kalau misalkan saya punya ada sumbu X, sumbu Y, gitu ya. Saya punya ada sembarang titik sini X1, Y1, saya punya di sini X2, Y2, maka jarak dari titik ini ke sini kita bisa menggunakan Pitagoras. Kita mencari increment X-nya, kita mencari increment Y-nya, maka cari ini kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras sehingga diperoleh X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini kalau kita balik tidak masalah ya, karena X1 min X2 kuadrat dan X2 min X1 kuadrat itu sama. Ketika apa? Ketika dua tadi itu kita kuadratkan kan hasilnya sama. Jadi tidak masalah dibolak-balik. Jadi kalian mau pilih X1-nya di sini atau mau ambil X1-nya di sana boleh. Pengurangannya akan menghasilkan bentuk yang sama. Ini adalah menentukan jarak antara dua titik menggunakan Pitagoras itu tadi yang saya sampaikan. Karena dia ada harga mutlak jarak gitu ya, dan ini kita bolak-balik nggak masalah karena nanti menghasilkan bentuk positif. Demikian juga kalau kita bicara lingkaran, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Jadi seperti ini 1, 2 semuanya. Artinya kita bermain dengan apa? A di sini adalah jarak antara titik X, Y dan titik H, K. Sehingga kalau kita mau mencari rumus jarak tadi menggunakan yang sebelumnya ini atau yang ini gitu ya, maka kita juga bisa mendapatkan X dikurangi X-nya pusat H, Y dikurangi Y-nya pusat K sama dengan rumus jaraknya tadi. Sama penurunannya. Nah, ini posisinya sekarang. Ada yang terletak di dalam lingkaran, ada yang terletak pada lingkaran, dan ada yang terletak di luar lingkaran. Kalau yang terletak di dalam lingkaran, berarti kita menggunakan tanda yang kurang dari. Kalau yang terletak pada lingkaran, berarti kita menggunakan tanda sama dengan. Kalau yang terletak di luar lingkaran, berarti menggunakan tanda lebih dari. Gitu ya. Kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau sudah, tadi kan line sudah, circle sudah, sekarang masuk ke parabola. Ya, parabola sama, kalau saya punya persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat, maka kita bisa mencari titik-titik ini dengan memasukkan X-nya min 2, Y-nya berapa, X-nya min 1, Y-nya berapa, dan seterusnya. Untuk kebalik, saya punya titik-titiknya ini, kalian disuruh mencari bentuk persamaannya. Nah, kita lihat tinggal polanya, di sini ada min 2, 4, min 1, 1, kita bisa mendapatkan, oh ini persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat. Atau nanti kita punya, pada waktu belajar fungsi, kita bisa mengetahui bagaimana cara mencari persamaan parabola. Gitu ya. Jika diketahui 3 titik sembarang, jika diketahui 1 titik ekstrim dan 1 titik sembarang, kemudian jika diketahui 2 titik potong pada sumbu X dan 1 titik sembarang, kita bisa menemukan rumusan untuk persamaan parabola. Tuh. Nah, ini ya. Jadi kita punya kalau parabola bentuk umumnya dia adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya sama dengan 0 berarti kan ini hilang. Kalau ini hilang berarti tinggal BX plus C. Berarti dia sudah bukan lagi grafik dari fungsi kuadrat melainkan grafik dari bukan lagi grafik parabola, tapi merupakan grafik dari garis tadi. Garis tadi kan hanya ada satu X gitu ya. Nah, itu kan menghasilkan garis. Nah, maka di sini disyaratkan kalau dia supaya dapat parabola, maka A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus ada A-nya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Persamaan dari grafiknya YAX kuadrat ini adalah berupa parabola. Parabolanya open upward, jadi membuka ke atas, gitu ya. A lebih dari 0 dan downward jika A-nya kurang dari 0. Jadi karena A-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak A-nya lebih dari 0, ya A-nya kurang dari 0, gitu ya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka dia membukanya ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka membukanya ke bawah. Ya. Nah, kemudian sumbu X-nya atau tengah-tengahnya gitu ya, tengah-tengahnya dari parabola tadi adalah X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Titik puncak pada parabola adalah titik di mana aksisnya dan parabolanya itu berpotongan. Koordinat X-nya adalah di min B per 2A, gitu ya.
Nah, Y-nya dapat ditentukan dengan cara mensubstitusi min B per 2A ini ke persamaan tadi, ke persamaan parabola. Jadi kalau X-nya min B per 2A, tinggal saya substitusikan ke X kuadrat sama X. Nanti dia akan mendapatkan nilai dari Y-nya. Ya, karena kita tahu bahwa tadi puncak parabolanya adalah perpotongan dari sumbu dan parabola yang berpotongan tadi itu. Sehingga kita bisa mendapatkan posisi puncak dari parabola. Nah, sekarang simetri ya. Kalau kita punya parabola gitu ya, di samping menentukan direction in which the parabola ini adalah terbuka, bilangan A ini juga menjadi faktor skala untuk lebar tutupnya parabola. Kalau dia A-nya adalah 2, dia kan berarti positif, berarti membuka ke atas dulu. Kemudian dia bukanya seperti ini. Ternyata kalau A-nya lebih kecil, ya setengahnya, dia membuka karena positif membuka ke atas, kemudian setengahnya dia lebih lebar. Kemudian semakin kecil A-nya, maka bukaannya semakin lebar. Kalau yang ini, kita tahu bahwa A-nya bernilai negatif. Kalau A-nya bernilai negatif, berarti dia menghadap ke bawah. Kemudian ini kalau 1, kalau lebih kecil, dia semakin lebar. Jadi semakin kecil A-nya, nilai A-nya, maka bukaan parabola semakin lebar. Gitu ya. Jadi bukaan ininya semakin lebar. Berikutnya, kalau saya punya ada suatu parabola gitu ya, kemudian dia mempunyai titik puncaknya adalah min 1,92 di sini, gitu ya. Nah, kemudian saya tahu, oh berarti aksesnya atau titik tengahnya itu di X sama dengan min 1. Ini. Nah, kemudian perpotongan dengan sumbu X itu di X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Ini adalah persamaan parabolanya, Y sama dengan min setengah X kuadrat min X plus 4. Kemudian perpotongan dengan sumbu Y-nya di 0,4 gitu ya. Kemudian karena dia simetri, maka kita bisa tarik ke sini, dia posisinya ada di 4. Nah, kalau di 4 dia posisinya di mana di sini? Di sini adalah min 2. Sehingga kita bisa menentukan unsur-unsurnya. Potongan dengan sumbu Y-nya ada di Y sama dengan 4. Kemudian yang simetrinya sini adalah 4 juga, baru kita tarik ke X, dia kita punya min 2. Perpotongan dengan sumbu X, kita buat ini sama dengan 0, kita bisa mendapatkan X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Ya. Oke, nah baru kita masuk ke materi fungsi. Ini adalah materi pertama. Kalau yang tadi adalah preliminaries, jadi itu pengantar. Ini sekarang masuk ke materi fungsi. Suatu fungsi dari suatu himpunan domain D, ya, suatu himpunan domain D ke himpunan Y adalah suatu aturan yang memasangkan secara unik atau secara tunggal ya setiap elemen yang mengakibatkan fx-nya nanti itu adalah anggota dari daerah himpunan Y. Gitu ya. Untuk setiap elemen yang ada di domain. Jadi ketika saya punya ada domain, saya punya X itu anggota di domain, maka ada aturan yang memasangkan X tadi dengan aturan Fx yang akan menghasilkan suatu himpunan Y, gitu ya, yaitu himpunan Y-nya, menghasilkan suatu himpunan di Y-nya. Ya, itu adalah fungsi. Jadi misalkan saya punya ada X ini terletak pada suatu domain, jadi ini inputannya masuk ke dalam suatu rule tadi, suatu rule yang meng-assign, yang memasangkan setiap anggota di X ini dengan anggota di Y akan menghasilkan Fx. Gitu ya. Jadi diagram ini menunjukkan fungsi sebagai suatu mesin. Jadi kalau saya punya ada sebarang, jadi misalkan gini ya, ada mahasiswa matematika 2024. Kemarin itu mengikuti ujian seleksi, kemudian masuk ke UNESA. Sekarang kalian belajar, kalian ada di sini posisinya, ada di F. Nanti ketika lulus kalian berada di sini. Jadi di sini itu adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota yang masuk sehingga menghasilkan ini. Bisa saya dikasih satu nama? Siapa di sini? Namanya satu? Ada yang namanya siapa di sini? Satu mahasiswa. Apa? Dinda, Pak Dinda. Dinda. Nah, misalkan ya, Dinda itu sebagai X, karena Dinda bagian dari angkatan 2024. Dinda masuk ke dalam UNESA, ke jurusan matematika UNESA, dia dikasih materi segala macam, sampai akhirnya muncul himpunan lulusan
sarjana matematika angkatan tahun 2024. Jadi sama seperti itu. Kalian kalau membayangkan suatu fungsi adalah seperti itu. Kalau dibayangkan fungsi itu sebagai suatu mesin, gitu ya. Atau kalau kalian bayangkan lagi, misalkan kalian punya buah mangga. Buah mangga itu dimasukkan ke mesin juicer, gitu ya, maka akan keluar jus mangga, gitu ya. Jangan sampai kalau kalian masukkan mangga ke dalam juicer keluarnya jus apel. Nah, itu nggak mungkin. Jadi pasti keluarnya adalah jus mangga, seperti itu. Ini, jadi kita punya domainnya di sini, daerah asalnya di sini, domain setnya di sini, dengan suatu aturan tertentu, maka akan menghasilkan daerah Y-nya, yaitu daerah hasil, set containing the range, himpunan yang memuat daerah-daerah hasil atau hasil-hasilnya dari pemasangan terhadap fungsi F tadi. Suatu fungsi dari himpunan D to a set Y, assign a unique element of Y to its element ND. Jadi ambil satu elemen di A, D, gitu ya, misalkan A, akan menghasilkan satu di FA. Ini diambil satu akan menghasilkan satu di FA, gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu fungsi dari D ke Y, ya, yang ada range-nya di situ. Nah, ada beberapa domain yang harus kalian pelajari, gitu ya. Kalau untuk Y sama dengan X kuadrat, maka daerah domainnya, domain itu adalah suatu himpunan yang menjadi kenapa? Korek. Enggak Pak, enggak jadi Pak. Oh ya, domain itu adalah suatu himpunan yang menjadikan suatu fungsi itu dapat terdefinisi, gitu ya. Nah, ini domainnya adalah min tak hingga sampai tak hingga, karena berapapun nilai domain yang kalian masukkan, dia bisa diselesaikan si fungsi ini, gitu ya, yang akan menghasilkan 0 sampai tak hingga. Tuh, karena kalau saya ambil min 5 dikuadratkan hasilnya 25. Nah, kalau saya ambil 0, 0 kuadrat 0, sehingga saya akan memperoleh untuk domainnya adalah min tak hingga sampai tak hingga, akan diperoleh 0 sampai tak hingga. Sementara kalau yang ini, dia bentuknya adalah Y sama dengan 1 per X. 1 per X. Ini bisa diselesaikan kalau bagian penyebutnya tidak boleh gimana? Tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Kenapa tidak boleh negatif? Karena sebagai penyebut nggak boleh negatif, Pak. Kalau saya punya 1 per min 5, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh gimana? X-nya tidak boleh bernilai? 0. Oh, ya. Nah, dia terdefinisi ketika apa? Ketika X-nya tidak bernilai 0. Nah, maka di sini domainnya dari min tak hingga atau yang negatif sampai ke 0, ingat di sini buka ya. Jadi 0-nya kalau buka kan nggak masuk. Min tak hingga sampai 0, digabung dengan 0 sampai tak hingga. Jadi ini bisa masuk semua min tak hingga sampai tak hingga kecuali 0. Nah, kalau 0-nya tidak masuk berarti kan dia terdefinisi si fungsi tadi itu. Maka kita bisa mengerjakan soalnya. Nah, kalau sudah berarti apa? Dari hasil ini kita masukkan. Yang tidak boleh adalah ketika hasilnya 0. Maka range-nya juga tidak akan menghasilkan 0. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau ada bentuk akar X, dia terdefinisi ketika apa, Ren? Akar X itu bisa diselesaikan ketika X-nya di mana? Positif. X-nya positif. X-nya positif. Kalau X-nya 0 boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Akar 0 berapa? Nggak ada. Enggak. 0 kali 0 berapa ya? 0. Berarti akar 0? Boleh. 0. Berarti 0 masuk? 0. Nggak masuk. Masuk. Nah, yang nggak boleh di sini adalah yang negatif. Di sini syaratnya adalah domainnya harus X-nya lebih dari sama dengan 0. Tapi negatifnya nggak boleh. Gitu ya. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka daerah range-nya, daerah hasilnya ya akan menghasilkan 0 sampai tak hingga. Karena tidak ada hasil dari akar itu ketemu min. Nanti akan ketemu bilangan imajiner. Yang keempat syaratnya gimana? Bahwa di dalam tanda akar harus Positif. sama kayak ini tadi. Ini tadi positif. 0 boleh nggak? Boleh. Nah, ini tadi kan juga X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti di dalam tanda akar nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau ada akar dari 4 min X, maka 4 min X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Gitu ya.
4 min X-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah kita cari berapa, oh ternyata kita punya batasannya ini. Ya, kita selesaikan bersama tadi, kita mendapatkan ini, kemudian kita substitusikan, akan mendapatkan nilai 0 sampai tak hingga. Hal yang sama berlaku juga untuk posisi ini. Jadi 1 min X kuadratnya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, sehingga kita dapat domainnya seperti itu. Lanjut. Kalau kita punya fungsi, ini sama seperti tadi ya, masih berupa garis, jadi tidak masalah. Kemudian ada fungsi seperti ini tinggal kita masukkan berapa X-nya berapa, berarti dapat Y berapa, X-nya berapa, F2-nya berapa. Sehingga kalau saya punya X, berarti Fx-nya berapa mengikuti. Jadi kita mengikuti unsur-unsur yang diketahui. Sorry. Ini juga sama, kita bisa melihat banyaknya populasi fly gitu ya terhadap waktu, jadi dia akan berbentuk seperti itu. Kita masukkan lewat ini, akan mendapatkan hasil time-nya berapa, pressure-nya berapa. Ini nanti bisa digambarkan. Nah, ini digambarkan gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sini 0,0091 hasilnya min 0,80. Jadi dimasukkan sini akan diperoleh hasil seperti ini. Ya, itu contoh-contoh fungsinya seperti ini fungsi, ini ya. Nah, sekarang masuk ke mathematical model. Eh Ya, ini ya. Ini kita lihat, kita tadi punya gradien. Kalau gradiennya bernilai positif, maka dia arahnya ke kanan. Kalau dia gradiennya negatif, berarti arahnya ke kiri gitu ya, melewati origin. Kemudian kita punya satu fungsi konstan. Kalau gradiennya 0, maka kita punya dia berubah garis horizontal. Nah, ini bentuk-bentuknya. Kalau dia ada x pangkat n dan seterusnya, ini kalian mengenal bentuk-bentuk fungsi. Ini dan seterusnya, fungsi pangkat, fungsi pangkat akar X dan sebagainya. Kemudian ini ketika dia punya fungsinya ini sama, kalian masukkan domainnya berapa, ketemu Y-nya berapa, domainnya berapa, ketemu Y-nya berapa, kemudian kalian gabungkan untuk masing-masing titik tadi untuk menghasilkan fungsi polinomial. Ini macam-macamnya, sin, cos, kemudian pangkat, kemudian logaritma, kemudian fungsi ini. Nah, ini sama ya, tadi posisinya naik turun, ada fungsi genap, fungsi ganjil. Fungsi genap, fungsi ganjil itu ketika saya punya ada suatu fungsi Y sama dengan Fx, untuk mengetahui apakah dia ganjil genap, caranya adalah kalian cari nilai min X-nya. F min X-nya apa? Kalau F min X-nya itu kembali lagi menjadi Fx, seperti fungsi semula, ini gitu ya, balik lagi ke semula, maka dia dikatakan fungsi genap. Tapi kalau fungsinya X-nya dimasukkan ternyata dia jadinya adalah min Fx, maka dia fungsi ganjil. Kalau ini saya masukkan ke sini, X-nya ini, ternyata tidak sama, ternyata jadinya min Fx, maka dia dikatakan fungsi ganjil. Ya, ini macam-macam fungsinya. Ya, jadi kalau kita punya ada masalah nyata gitu ya, disimplifikasi menjadi model, model dijadikan matematika analisis, conclusion-nya sampai dibuat prediksinya. Ini nanti kalian akan dapat pada waktu kalian fokus ke matematika terapan. Jadi di semester 1 kalian belajar kalkulus diferensial, semester 2 kalian belajar kalkulus integral, di semester 3 kalian belajar kalkulus pola banyak, di semester berikutnya kalian belajar bersama diferensial biasa. Nah, itu yang akan menunjukkan bagaimana menggunakan matematika sebagai model. Ini proporsional. Mungkin sampai sini dulu. Saya sesuaikan sama kelas yang lainnya ya. Yang kelas lainnya juga sampai sini. Kita ketemu lagi hari apa? Selasa, Pak. Kemarin kan saya buka. Ya, mahasiswa presentasinya mulai hari apa? Dari Kamis. Hari Kamis, Ya, Pak. ya, berarti Selasanya saya ambil, baru Kamisnya presentasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari Kamis itu sudah tidak ada tabrakan, jadi kita bisa kembali ke kelas gitu ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa, kita bahas lagi, kita lanjutkan sampai ke materi pertamanya habis. Ini saya cukupkan sekian karena sudah lumayan banyak. Saya sesuaikan dengan kelas lainnya supaya tidak terlalu berlebihan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya stop dulu. Ada yang mau bertanya? Firman. Kenapa Firman? Ini yang
awal banget tadi Pak yang masalah gradien. Mhm. Kak tadi kan gradien bisa mencarinya dengan increment Y per increment X X, heeh. atau tan. Nah, Iya. kalau diketahui sudutnya. Mhm. Nah, kalau sudutnya itu tidak istimewa kayak 37 derajat, 21 derajat. Itu gimana cara nyari nilai tannya itu yang cepat atau gimana gitu Pak? Nilai Oke. tan. Yang pertama, tidak ada cara cepat, gitu ya. Tidak ada cara cepat. Jadi tidak ada, "Pak, ini 37 kalau ada orang yang bisa menghafalkan dengan cara cepat itu mustahil," gitu ya. Karena 37 itu bukan sudut istimewa. Kenapa kok ada sudut istimewa? Ya memang ada sudut-sudut istimewa yang memang nilainya itu sama, gitu. Nah, kalau misalkan ada sudut yang 37, itu tidak ada cara cepatnya. Kita bisa mengubah 37 itu menjadi beberapa bentuk, gitu ya. Ada yang membuat jadi 90 dikurangi sekian, dan seterusnya. Tetapi itu juga sekali lagi kalau tidak ada yang istimewanya ya kita tidak bisa. Nah, terus gimana Pak cara nyarinya? Ada 2 cara. Ada soal yang memang tidak diminta sampai hasil sudutnya, gitu ya. Artinya hanya dinyatakan dalam bentuk tangan 37 selesai, gitu. Tapi ada soal juga yang diminta berapa tangan 37 gitu. Nah, kalau ada seperti itu, kan ada kalkulator saintifik, gitu ya. Nah, itu yang digunakan gitu. Karena kalau pakai menggunakan sudut istimewa kita tidak akan bisa menemukan, gitu. Jangankan 3719 saja gitu ya, kita juga nggak bisa. Atau kalau misalkan cara yang paling 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 mendekati tangan 19 ya bilang aja tangan 19 itu kan terletak antara 19 derajat kan terletak antara sudut istimewanya berapa? Antara 30 sama 15 ya, 15, 30 misalkan. Ya berarti nanti tangannya terletak antara kalau tangan 15 berapa, tangan 30 berapa gitu. Gitu ya Firman ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf hari ini kita harus online karena memang kelas kita tabrakan gitu ya. Semoga berikutnya kita tidak harus online lagi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih.